Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dalam Berita Sultan di edisi Selasa 2 Mei 2023. Kalau kita ingat kemarin 1 Mei 2023 kita sama-sama merayakan May Day atau Hari Buruh Sedunia. Dan seperti apa poin-poin tuntutan atau juga mungkin aspirasi yang disampaikan oleh para buruh kepada pemerintah di Indonesia? Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Semen TV, di siang hari ini menjelang sore hari kita akan membahas tema kita hari ini masih dalam rangkaian May Day 2023, mengupas tuntutan buruh pada May Day 2023. Dan senang sekali di line Zoom meeting kita telah membersamai dan juga telah hadir membersamai kita Mbak Eli Rosita Silaban selaku Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Eli. Sore Mbak, Waalaikumsalam. Baik, Mbak Eli sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga juga kru di TV Sultan sehat semua ya. Amin, sehat semua tentunya dan masih dalam semangat May Day ya Mbak Eli ya. Baik, Dan dan semangat Idul Fitri kan, maaf lahir batin ya. betul, masih dalam rangkaian Idul Fitri juga, mohon maaf lahir dan batin. Mbak Eli, mungkin sebelum kita Ya Mbak. mengupas soal tuntutan, barangkali ada ucapan ya, sekali lagi untuk disampaikan kepada teman-teman buruh dalam momentum May Day 2023 ini. Silakan Mbak. Ya, terima kasih bagi sahabat saya, pimpinan atau pemimpin buruh seluruh Indonesia dan anggota serikat buruh maupun yang tidak anggota, saya mengucapkan selamat Hari Buruh Sedunia yang jatuh kemarin tanggal 1 Mei. Walaupun memang Anda tidak bergabung dengan serikat buruh, tapi melalui serikat buruh lah Anda bisa menyampaikan unek-unek dan juga bisa merubah tentang hak Anda di tempat kerja. Semoga ke depan tidak ada lagi perselisihan-perselisihan atau berkurang perselisihan karena kita akan membangun dialog sosial yang lebih manusiawi daripada kita bertentangan satu sama lain. Intinya kita harus berkolaborasi, tidak menjadi musuh pemerintah, tidak menjadi musuh pengusaha, tapi adalah mitra karena kalau kita bermusuh kita nggak bisa menyampaikan apapun, tapi kalau kita berteman dan bermitra kita bisa menyampaikan tuntutan kita dengan bijak seperti itu, Mbak. Mhm. Baik, menyampaikan aspirasi dengan bijak dan juga tadi ya dialog-dialog yang dibangun juga ini adalah dialog yang lebih harmonis dengan pemerintah dan juga pengusaha. Mungkin boleh Ya. dijelaskan atau diceritakan dulu Mbak Eli, kawan-kawan KSBSI mungkin bisa diceritakan kemarin pada momentum 1 Mei 2023 apakah ada pergerakan atau mungkin pertemuan bersama dengan pemerintah atau mungkin sejumlah para pengusaha. Iya, terima kasih Mbak. Sebelumnya memang ada beberapa agenda yang sedang dirancang pemerintah dan pengusaha. Mungkin niat baik mereka adalah supaya jangan turun ke jalan pada 1 Mei. Misalnya, Kadin mengundang kita ada acara peluncuran platform digital seharusnya tanggal 1 Mei. Tapi kita bilang 1 Mei tidak bisa Bapak, kita harus melakukannya sebelum atau sesudah. Lalu Kadin dengan Lego mengatakan sudah kita buat tanggal 30. Nah, kita melihat di sini bahwa Kadin dan tim itu semua menghargai bahwa May Day itu adalah hari buruh. Lalu dari Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia juga mengundang, tapi beliau tidak merubah harinya, tetap tanggal 1 dan mengundang semua pimpinan serikat buruh untuk ada di Panasonic. Saya tetap mengatakan kalau saya meninggalkan masa yang sudah kita diskusikan beberapa saat lalu bahwa kita akan turun tanggal 1 Mei dan saya tidak ada di pergerakan itu atau di bersama-sama dengan mereka long march di Patung Kuda, mereka akan mencurigai saya membiarkan mereka. Jadi intinya kami itu kemarin ada perwakilan kita kirim ke acara Kementerian Tenaga Kerja, tapi kami ada sekitar 1.500-an Mbak Mhm. turun di Patung Kuda. Memang sebagian teman-teman kan ada misalnya dua konfederasi besar langsung ke Mhm. Istora, ada deklarasi untuk calon presiden tertentu, tapi kami itu kemarin kami murni hanya turun sebagai serikat buruh dan menuntut beberapa
atau menyuarakan beberapa yang sedang kami lawan atau sedang kami coba meminta kesadaran pemerintah dan DPR untuk merubahnya seperti itu, Mbak. Baik ya, seperti yang ramai dibicarakan oleh awak media, ini ada dari di Patung Kuda, ini ada pergerakan teman-teman buruh, saudara-saudara kita, dan juga di Istora juga ada ya Mbak Eli ya. Baik, mungkin boleh dijelaskan Mbak, seperti apa nih pergerakan teman-teman dan saudara kita pada May Day 2023 ini, dan kalau tidak salah ada sejumlah tuntutan atau aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah, seperti apa? Jadi sebenarnya 1 Mei itu kan Mbak, Mm-mm. itu adalah hari di mana kita tahu bahwa tidak ada kantor pemerintah yang buka atau kantor DPR. Jadi memang kita Libur. itu hanya iya libur, dan memang ayolah kita dengan tertib, mau dangdutan ke, mau orasi, tapi ada mayoritas teman-teman justru libur gitu. Nah, libur mereka tidak mau bersama-sama dengan kita. Di situ kita kadang-kadang sedih kenapa mereka tidak mau bersama-sama dengan kita merayakan ini. Ini bukan soal ada soal dibawa ke politik, tapi inilah kita, eksistensi serikat buruh itu adalah di mana Anda kelihatan ketika ada aksi untuk buruh, bukan Anda kelihatan ketika ada aksi pencalonan capres atau misalnya Ya. anggota DPR atau untuk mau jadi caleg legislatif atau apa untuk legislatif seperti itu. Nah, kemarin itu memang saya lihat mayoritas konfederasi besar turun, tapi ada juga di DPR, Mbak. Jadi sebagian sini di apa di depan Patung Kuda memang istana kan diblokade, nggak boleh, dan memang Mhm. libur kan, tidak Ya. mungkin kita diterima. Nah, jadi kita tertib, tidak ada saya lihat apa, dan tuntutannya sejauh ini masih sama-sama. Tapi ada juga tuntutan yang teman yang lain yang sudah mulai ke partai politik, ada mereka bicara soal threshold Ya. untuk legislatif untuk pemilu kita nggak di situ, karena kita ini adalah murni serikat buruh. Jadi kami ada beberapa tuntutan kami kemarin Mbak, itu kami masih menuntut mencabut kelas tenaga kerjaan Mhm. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang Omnibus Law itu Mbak, yang dari Ya. Perpu ke Omnibus Law. Lalu meminta juga dicabut aturan jaminan hari tua dan program pensiun dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ini juga kan disebut Omnibus Law. Mhm. Lalu ada juga mengeluarkan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS dari RUU Kesehatan Omnibus Law. Ini kami sudah telaah semua, sudah kami diskusikan. Lalu membatalkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Ini saya agak sedikit elaborasi. Kenapa kami tolak? Memang kan ada menyebut 6 bulan Bulan. cuti untuk ibu, tapi tidak disebut siapa yang akan membayar kita Mhm. kalau 6 bulan itu cuti gitu. Sehingga pengusaha mengatakan, ya ngapain kami merekrut lagi perempuan untuk buruh kami, rugi membayar perempuan karena cuti 6 bulan. Bagusan laki-laki saja gitu. Lalu ada juga kami ratifikasi ILO, Konvensi ILO 183 tentang perlindungan Mhm. maternitas, lalu cabut Permenaker nomor 5 tahun 2023, Mbak. Adanya surat Permenaker yang mengatakan uh, apa namanya uh, uh, apa yang orientasi ekspor bisa Mhm. dibayar 75% dan 25% bisa potong. Itu tidak pernah terjadi di dunia ini gitu. Mhm. Ya. Lalu ya tetap kami juga memang di press release-nya kami nggak sebut kemarin tentang ratifikasi konvensi ILO 190 tentang kekerasan berbasis gender di tempat kerja, Mbak. Jadi apa tuntutan itu? Jadi saya katakan begini di oleh saya, kenapa pemerintah senang sekali membuat keributan? Mhm. Saya jadi sekarang mengatakan sebenarnya buruh ini kan sudah mulai full kemarin adem. Udahlah Ya. ini kita fokus di sini. Tapi setiap kami sudah mulai selesai membicarakan ini, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan surat edaran lagi, permen lagi, perpu lagi, omnibus law. Jadi saya kira memang pemerintah sedikit-sedikit suka kita itu harus turun ke jalan dan ribut-ribut gitu. Jadi pikiran saya sekarang begitu, kenapa nggak dibiarkan kita untuk berdamai dan konsultasi lah. Ini Mhm. kenapa kita tentang ini, Mbak? Memang tidak pernah kita diajak, ayo kita diskusikan ini mau jadi Ya. undang-undang. Tidak pernah. Tiba-tiba dibuat, ya terserah mereka kalau mau ditolak nanti. Jadi seperti itu pemerintah melihat kita. Makanya saya tidak menyoroti secara khusus presiden, tidak menyoroti secara khusus menteri-menteri. Tapi kalau misalnya presiden memang sebagai tugas presiden kan mengeluarkan undang-undang atau Mhm. apalah namanya perpu. Kalau memang DPR juga pro sama buruh, kan mereka kan tidak akan mengesahkan itu gitu. Jadi uh, saya kira itu sekarang buruh lagi ribut. Siapa yang kita pilih? Siapa yang begini? Karena semua yang ada sekarang kan memang yang membuat undang-undang ini, Mbak. Jadi tuntutannya semua itu sama kemarin.
Mhm. mayoritas sama. Tapi yang paling disorot itu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 yang dari Perpu ke Undang-Undang Ciker yang baru, Mbak. Nah, berhasil lagi isinya, kenapa itu kami tolak. Oke, baik. Ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, masih menjadi polemik dan juga Iya, terus-menerus menjadi penolakan karena ada beberapa poin tadi yang iya. disampaikan oleh Mbak Eli. Lalu setelah mungkin adanya aksi teman-teman ya, aksi damai kawan-kawan buruh di Patung Kuda 1 Mei, apakah kemudian seperti apa nih sejauh ini respon dari pemerintah atau barangkali dari pengusaha setelah ini, apakah akan ada pertemuan selanjutnya, Mbak Eli? Duh, itu nggak ada, Mbak. Udah Tidak pemerintah ada. itu udah melihat kita seperti tong kosong aja gitu. Jadi Mhm. udahlah kerja serikat buruh kan gitu-gitu. Jadi kita itu tidak tidak sebenarnya tidak mau kita panas-panasan. Mhm, Kalau mhm. kita respect each other gitu. Misalnya pemerintah udahlah kita diskusi ya, tapi mereka lihat biarkan saja. Toh nanti akan diam sendiri. Nanti kan akan diciptakan lagi keributan yang lain. Ada SE. Ini kan sebentar lagi kita akan bicara lagi soal apa kenaikan upah kan bulan Mhm. 10 kan ini. Iya. Sekarang kan udah bulan 5. Jadi tidak akan berhenti. Saya kira berhenti adalah dengan Persatuan Serikat Buruh dan anggotanya banyak, hanya di situ bisa mempengaruhi untuk kebijakan politik seperti itu, Mbak. Mhm. Baik. Hal yang menarik juga Mbak Eli, mungkin ada mungkin ya, mungkin ini sebagian kawan-kawan dan saudara kita di serikat buruh yang lain barangkali, yang seperti apa kalau Mbak Eli melihat teman-teman yang mungkin tidak murni menyuarakan aspirasinya sebagai buruh, namun juga tadi ada mungkin ditunggangi politik dan lain sebagainya, seperti apa Ya. tanggapannya Mbak? Nah, sebenarnya kita tidak tabu ya untuk membicarakan politik. Mhm. Tapi saya sebagai pemimpin ini kan akan dipertanyakan orang ketika saya tiba-tiba meributi soal eh, apa namanya soal capres atau wacapres atau Mhm. soal threshold karena bukan di situ kaminya gitu. Saya itu perlu meributi kenapa upah buruh itu turun, kenapa outsourcing ini sangat panjang, kontrak ini terus-menerus, kenapa tunjangan hari tua dan pensiun ini jadi dilemahkan melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Itu sebenarnya karena memang langsung menyentuh buru-buru. Jadi kalau saya udah bicara politik, orang juga akan mempertanyakan, kamu itu sebenarnya pimpinan buruh atau Mhm. orangnya partai politik? Nah, di situ saya melihat memang buru-buru jadinya nggak percaya sama kita karena mereka lihat beberapa pimpinan buruh kok jadi meributi soal pemilu ya? Kenapa Mhm. tidak fokus di yang untuk hak-hak buruh seperti itu, Mbak? Tapi Mhm. itu hak mereka ya. Barangkali anggaran dasar, anggaran rumah tangga masing-masing konfederasi ini kan beda gitu. Kalau Ya. di kami diatur gitu. Jadi kita harus fokus eksistensi kita sebagai serikat buruh ya kami harus memang bicara soal buruh. Bahkan kadang-kadang kami minus membicarakan migran karena sudah ada misalnya yang melakukan itu. Bahkan kami sedikit tidak banyak membicarakan soal Greenpeace atau Ya. apa karena memang sudah ada yang mengambil lahan itu. Tapi tentu saja pengetahuan politik dan pengetahuan tematik tentang itu semua ada di organisasi kita, Mbak. Mhm, mhm. Baik ya, apa, lebih pada menyuarakan seperti apa aspirasi buruh itu sendiri, tapi tak Ya, terlepas itu dari yang penting. betul penyampaian teman-teman dan saudara-saudara kita di buruh. Kalau misalnya boleh kita bandingkan ya Mbak Eli, mungkin lagi-lagi kalau kita throwback atau ke belakang, barangkali dengan upah Hmm. yang naiknya sedikit pasca pandemi COVID-19 misalnya yang menjadi alasan bagi pemerintah dan juga pemulihan ekonomi nasional yang juga mungkin belum pulih seutuhnya di tahun 2023 ini. Apakah kesejahteraan Hmm. para buruh saat ini sudah lebih meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa, Mbak? Ya, sebenarnya sih kita tidak melihat peningkatan yang signifikan ya. Mm-mm. Misalnya memang kita akui ada kenaikan upah, itu pun kan tidak maksimal. Ya. Tapi seumpamanya naiknya upah hanya 200 sampai 300 ribu, tolong ditahan harga pasar gitu. Jadi jangan misalnya upahnya dinaikkan 250, harga pasarnya juga dinaikkan 250 kan jadi nggak ada manfaatnya soal kenaikan upah itu. Jadi harus ada inspeksi pasar sebenarnya pemerintah harus hadir di sana. Jadi ada manfaat kenaikan upah itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita menuntut upah terus sampai kiamat pun tidak akan pernah
buruh-buruh ini menerima upah yang maksimal atau yang memang sudah mencukupi kan kebutuhannya sangat banyak, anak Iya. banyak. Dan kita juga kan membantu orang-orang dekat kita, mertua kita, ibu kita, paman kita yang sakit, ada tetangga kita. Jadi itu beda dengan di luar negeri. Luar negeri itu bahkan orang tuanya nggak ditanggung. Tapi kita ini memang bukan berarti saya menyalahkan di kita gitu, tapi budaya kita itu kami akan tetap miskin dengan gaji yang sedikit dan Mhm. banyak yang kami lakukan gitu. Lalu misalnya sekarang kan soal kontrak Mbak, Ya. itu kan mayoritas perempuan seperti saya gitu. Mhm. Dan mayoritas mereka yang migrasi ke kota-kota besar untuk menjadi buruh pabrik gitu. Mereka itu kan menitipkan anak-anaknya dan mereka dikontrak berkelanjutan dan tidak ada permanennya gitu. Itu membuat mereka insecure gitu. Sampai kapan? Akhirnya mereka merahasiakan bahwa misalnya supaya dikontrak terus-menerus mereka tidak mau hamil kan, tidak tidak berbohong soal pernikahan. Ya. Karena kalau misalnya dihamil mereka kembali lagi ke setelah melahirkan kembali lagi ke pekerjaannya, mayoritas buruh-buruh itu akan kembali ke pekerjaannya setelah selesai masa cuti, mereka Mhm. kehilangan pekerjaan itu gitu. Jadi kan ketakutan akhirnya. Akhirnya saya tadi baru cerita teman-teman dari luar negeri dari Asia Selatan, orang-orang tua seumur ibu saya itu masih bekerja, masih Ya. masuk serikat buruh. Tapi di Indonesia kan tidak ada seperti itu. Kenapa? Di Indonesia itu kok dibatasi banget gitu. Saya nggak tahu ya. Jadi hanya wanita muda seperti Mbak yang bisa diterima kerja. Mungkin saya kalau selesai dari presiden ini saya melamar jadi buruh pabrik, mereka bilang, ah dasar orang tua kamu nggak bisa lagi dipakai di sini. Ya. Baik, ada batasan-batasan usia yang kemudian juga menjadi persyaratan tertentu ya, Mbak Eli ya pada Betul, Mbak, ya. perusahaan. Ya, Baik, harus di bawah 30, ini mayoritas 30 ke bawah. Kalau betul. sudah 30 ke atas itu mereka juga udah bilang kok sudah ini istilah dipakai buruh ya, sudah monopause gitu. Coba itu kan sedih Ya. juga itu datang dari kalangan buruh gitu. Jadi itu yang seharusnya jangan kamu lihat dari penampilan, tapi kamu lihatlah dari skill dia gitu. Apalagi misalnya kalau kenapa kami menentang kontrak? Kalau kita di sana lama bekerja kan investasi, Mbak. Kalau Mhm. kontrak ini kan mereka akan ngajarin nanti tenaga kerjanya belum terampil sehingga tadinya dia bisa di angka 9, orang yang baru ini jadi di angka 4 seperti itu. Jadi Mhm. pengusaha sebenarnya harus melihat itu. Mhm. Mhm. Baik. Nah, ada juga hal yang Mbak Eli terkait dengan cuti melahirkan ya, yang kemudian juga ini sempat Hmm, diwacanakan oleh pemerintah terkait dengan cuti melahirkan 6 bulan. Sebetulnya seperti iya. apa dari para buruh khususnya mungkin para perempuan yang sudah menikah dan juga tadi hamil lalu melahirkan, sebetulnya setuju atau tidak dengan kebijakan ini, Mbak? Jadi saya nggak tahu ya kalau memang serikat buruh terpecah di sini, tapi kan Mhm. kita harus Mhm. jeli. Ya. Siapa yang tidak mau 6 bulan, Mbak? Tapi pertama kalau kami melihat itu akan melegitimasi bahwa perempuan ini didomestikasi lagi. Pokoknya dia Mhm. harus melakukan itu. Kenapa hanya perempuan yang diatur? Kenapa tidak diatur juga misalnya untuk bapak-bapak? Nah, itu satu. Tapi ini kan Indonesia, kulturnya timur katanya harus Mhm. perempuan. Kedua, tidak disebut, Mbak, siapa yang akan membayar ini. Tidak ada diikat misalnya 6 bulan ini cutinya akan dibayar Mhm. Mhm. buru-buru yang cutinya. Jadi itu yang kita takutkan gitu. Jadi hanya disebut perempuan ini dan itu pun siapa? Apakah informal buruh apa namanya formal yang lain? Itu yang kami tentang. Pokoknya kami udahlah 3 bulan aja udah masalah, apalagi dengan 6 bulan gitu. Gak usah Mhm. mengada-ngada gitu. Meniru negara lain kayak Vietnam 6 bulan itu dibayar. Tapi Indonesia apakah mampu gitu. Jadi nggak usah kita meniru undang-undang lain, tapi tidak diimplementasikan dengan bagus gitu. Hanya sebenarnya menghindari keberlangsungan pekerjaan dia dan dengan 6 bulan dia akan susah masuk lagi. enam Mhm. bulan itu sudah banyak yang terjadi, Mbak. Ya. Mungkin mesinnya sudah diganti, mungkin atasnya juga sudah diganti, mungkin mejanya juga dia sudah tergeser, mungkin dia bukan bagian gunting lagi, tapi sudah jahit. Jadi itu jadi mengganggu psikologis kita gitu. Jadi pokoknya kami tidak mau itu. Yang ada aja sekarang dipelihara, ya kita dorong sih dilakukan apa namanya bargaining bipartit lah antara buruh Mhm. sama pengusaha daripada kita bertentangan satu sama lain. Karena misalnya merubah undang-undang itu menentang ini kita nggak ada jaminan bahwa kami menang atau kalah. Ya. Tapi kalau kita dorong dialog sosialnya nanti antara buruh, perwakilan buruh dan pengusaha barangkali bisa akan lebih bagus lagi dalam pekerjaannya, Mbak. Baik. Artinya memang tadi kalau misalnya undang-undangnya sudah bagus tadi 3 bulan cuti melahirkan, diharapkan sih ini Hmm. dirawat dan juga dipertegas kembali ya Mbak ya terkait dengan tadi adanya Iya, psikologi para buruh khususnya para perempuan tadi. Baik,
Iya. Mbak Eli, lalu seperti apa kawan-kawan dari khususnya KSBSI untuk juga merangkul kembali teman-teman para buruh yang juga di luar sana, yang kemudian juga mungkin apa ya, satu suara untuk menyuarakan aspirasi bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, Mbak? Jadi ada fenomena yang kita lihat Mbak di Indonesia, Mm-mm. karena misalnya gini nih, mereka mau anggota atau tidak, kalau kami berjuang dan sukses itu akan mengcover semua yang non Betul. anggota. Jadi mereka hanya menunggu gitu. Itu sebenarnya tidak boleh begitu. Mereka juga harus bersama-sama dengan kita. Ini kan untukmu, meningkatkan taraf hidupmu, membuat kamu lebih dihormati, Mm-mm. kamu menerima perlindungan. Tapi mayoritas kita lihat buktinya kan dari sekitar 43 juta ke 45 juta sekarang yang formal, yang bergabung dengan serikat buruh itu kan hanya 5 jutaan kurang lebih gitu. Lalu yang Ya. 30 sekian juta lagi di mana? Artinya ada dua hal, mereka tidak melihat ada yang signifikan dirubah oleh serikat buruh atau memang mereka melihat eh, takut untuk bergabung sama serikat karena masih ada ancaman untuk PHK, dan nanti kalau berhasil kan kita juga akan mendapatkan itu. Mm-mm. Seperti itu, Mbak. Jadi harus mindset mereka yang harus dirubah. Kalau kamu memang mau berjuang, jangan kamu kirimkan orang lain yang berjuang untuk diri sendiri, kamu harus terlibat untuk itu gitu. Itu yang Mm-mm. belum disadari teman-teman buruh saat ini, Mbak. Mhm. Baik, artinya ini dalam momentum ya, momentum May Day 2023 sih diharapkan saudara-saudari kita, para buruh yang mungkin belum ikut serta dalam apa aspirasi menyuarakan perjuangannya untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan buruh, diharapkan bisa satu suara dan juga berjuang bersama-sama. Mbak Eli, terima kasih banyak sudah membersama Sultan TV. Kita berharap bahwa inginnya sih tidak ini lagi ya Mbak ya. Setiap May Day rasanya kok pembahasannya sama. Kita berharap bahwa Oh nanti tahun iya, depan kita pembahasannya ini bisa lebih lain lagi dan juga bisa lebih berkualitas untuk kemudian juga diharapkan, dan juga aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah ini bisa berubah dan buruh bisa lebih sejahtera. Terakhir Mbak Eli, silakan betul. ingin disampaikan kepada teman-teman di buruh juga, para pengusaha dan juga pemerintah. Silakan. Ya. Nah, bagi buruh sih tetaplah berjuang, bangun kapasitasmu karena Mm-mm. memang kalau kita punya kapasitas itu juga salah satu nilai untuk mempertahankan kita di sana gitu. Lalu harus menunjukkan dirinya itu bahwa anggota serikat buruh itu bukanlah orang yang diajari untuk melawan, tapi kamu memiliki kemampuan yang lebih dari soft skill dan di luar hard skillnya gitu. Mampu bernegosiasi, mengetahui masalah-masalah di pabrik daripada kamu hanya mengancam tapi tidak ada solusi yang lain. Kedua, permohonan kita ke pemerintah, berhentilah mengeluarkan surat edaran yang membuat kita marah. Mhm. Ya, konsultasikanlah dengan para stakeholder apa sebenarnya yang diinginkan. Mungkin keinginan buruh adalah misalnya 50%, tapi kan bisa kita win-win solution di tengah-tengah. Lalu ke pengusaha, kami berterima kasih, tapi uh, tidak ada pengusaha, tidak ada tenaga kerja. Tidak ada tenaga kerja, tidak ada juga perusahaan yang bisa jalan. Jadi Mhm. sebenarnya ini saling menguntungkan di beberapa pihak. Kita hanya mendorong dialog sosial yang lebih smooth di antara mereka. Kalau ada Mhm. masalah-masalah, panggil salah satu pimpinan buruhnya, bicarakan bagus-bagus, ajak mereka ke meja perundingan, transparan tentang apapun yang Anda hadapi, daripada kamu tiba-tiba misalnya pengusaha mengatakan pabrik akan ditutup minggu depan karena tidak ada order. Orang mengetahui bahwa order itu 3 bulan sebelumnya pasti sudah ada, atau setengah tahun paling panjang misalnya. Iya. Nggak ada misalnya Eropa mengatakan atau buyer, besok udah nggak ada order, tidak ada seperti itu. Jadi itu yang harus diumumkan. Begini keadaan perusahaan sekarang bahwa bulan 8 nanti kita sudah dikurangi, siapa apa dari kalian masukan. Kan mungkin juga buruh mengatakan, bolehlah kami dikurangi jam kerja kami, tapi harus persetujuan kami, jangan dipaksa untuk menuruti yang tidak pernah didiskusikan dengan mereka, Hmm. Mbak. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Eli Rosita Silaban. Sukses, sehat selalu. Sebagai Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI, kita berharap bahwa teman-teman bisa lebih satu suara lagi dan juga bisa lebih menguatkan lagi suara dan juga aspirasi para buruh. Dan sekali lagi kita berharap bahwa buruh bisa lebih sejahtera, karena tadi disebutkan oleh Mbak Eli bahwa eh, semuanya sama-sama diuntungkan ya, bahwa perusahaan dan juga para pengusaha, jika tidak ada pekerja juga perusahaan tadi tidak bisa berjalan. Dan kita semoga nanti akan ada win-win solution dan juga ada dialog bersama dengan para buruh. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam Berita Sultan
dan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya, Dea Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.